Oke, kita jumpa lagi. Terima kasih yang terus nambahin subscriber kita. Lumayan lah, Coach. Bertambah ya? Itu yang bertambah domba-domba itu. Coba Kardus juga sekarang follow lagi. Iya dong. Oke, dan terima kasih yang nonton kita tambah banyak. Wih, gua hari ini pakai Ronaldo, bro. Padahal Ronaldo terancam nggak masuk Piala Dunia. Itu gimana ceritanya Portugal ya, bro? Gue jujur ya, gue itu nggak pernah impress dengan pelatih Portugal, dengan permainan Portugal. Oke. Bahwa mereka terakhir juara Eropa kan? Betul. Fine, mereka juara Eropa, tapi kalau melihat di group stage itu 3 kali seri loh. Mereka lolos sebagai nomor 3, bukan runner up atau juara grup. Jadi faktor luck-nya ini gede. Kenapa? Dari dulu Portugal itu menghalalkan segalanya untuk menang. Tapi pemainnya kan gila-gila, bro. All bintang loh. True. Inilah sebuah bukti bahwa 11 bintang belum tentu jadi satu tim. Tim yang baik. Iya. Dan tipikal Portugal, bahkan Bruno Fernandes, gue jarang lihat dia main bagus di timnas Portugal. Lebih bagus di klub? Jauh. Bener-bener jauh. Dan dia tuh sering di-subs, hilang. Karena mereka itu suka dribbling. Bernardo Silva lah, Ronaldo lah, pemainnya mah keren-keren semua loh. Pepe ya. Jadi permainannya tidak fokus ke si siapa namanya? Fernandes. Sementara kalau di MU kan distribusi bola itu dari Fernandes. Iya. Kalau ini enggak. Ibarat setengah diabaikan, makanya. Ini apa? Pengaruh pelatih lagi kah? Iya, pelatih, budaya dan lain-lain. Maka dari itu kalau apa maksud lo budaya? Ya, budaya mereka itu bukan total football, bukan permainan indah. Nggak punya filosofi. Budaya mereka ada pokoknya yang penting kita menang. Ya fine-fine aja. Tapi untuk bisa menang, you need dasar pondasi yang kuat. Yaitu permainan bagus. Pada saat main bagus, you create chances. Dari create chances, peluang cetak gol lebih banyak. Kalau kita melihat berjalan pertandingan Portugal, mereka itu seringkali menang di injury time. Dan terlalu ngandelin Ronaldo. Padahal begitu Ronaldo kemarin nggak nyetak gol, selesai. Sama kayak di MU, nggak cetak gol selesai. Iya. Selesai. Padahal I agree with you, Portugal ini pemainnya banyak yang bagus. Iyalah, mereka kan bintang di klubnya masing-masing ya. Iya, betul. Cuman there is no system, no philosophy, nothing. Murni ngandelin skill. That's why gue nggak begitu heran. Padahal lawannya Serbia loh. Iya. Serbia apa? Di kandang lagi. Iya, Mitrovic itu kan pemain yang dibuang-buangin di IPL. Sekarang sempat di Newcastle kalau nggak salah, dan kaptennya Tadic. Tadic juga udah umur berapa? Main di Ajax. Terus Gudel itu di Sevilla cadangan. Jadi banyak pemain yang bener-bener udah tua atau nggak kepake atau gimana. Justru mereka Piala Eropa nggak lolos kan kemarin. Ya. Sekarang malah lolos. Bisa mempermalukan di kandang sendiri. Gitu. Oke, Kovadis ini untuk pelatih ya? Ya. Nah, gue sih seneng-seneng aja, dan gue harap ini kan ada 12 tim ya. 12 yang tim maka berebut 3 ya? Untuk 3. Nah, Portugal kan seeded sama Italia. Jadi di putaran pertama nggak ketemu. Nanti kan 6 gugur tinggal 6. Ya. Jadi 3 pertandingan kan. Di situ bisa ketemu Italia. Seru kalau ketemu Italia. Terus kenapa Italia juga nggak lolos langsung, bro? Harus playoff juga ya? Italia kalau kita lihat, gue mendukung Italia bukan dari tapi tunggu dulu. Italia dari permainan bagus. I'm very impressed. Nggak ada bintang. Untuk gue bintangnya cuma Donnarumma. Ya mungkin Chiesa, rising star, oke? Tapi mereka juara Eropa itu dengan 2 kali adu penalti, semifinal dan final. Kita tahu semua dalam sepak bola adu penalti itu lottery. 50-50. Dan mereka they have a very good keeper. Betul. Donnarumma. Bintangnya itu Donnarumma. Mereka they lack of apa? Top score. Mereka tidak punya pemain yang bisa cetak gol. Masih terlalu ngandelin Chiesa. Belotti is a big joke. Immobile cedera, Verratti cedera. Pada saat berapa pemain inti cedera, mungkin dari sisi permainan mereka menguasai. Tapi yang cetak gol itu yang jadi masalah dengan Italia. Di Piala Eropa sudah kelihatan. Tapi pelatihnya keren dong ya. Absolutely. Dan pelatihnya benar-benar sanggup membuat tim yang tanpa bintang ini. Oke, beberapa pemain bagus lah. Ya. Tapi kalau Kiel ini bisa masih disulap bermain sesuai dengan kapasitasnya, itu luar biasa. Bonucci pun juga udah 30 plus. Udah tua-tua ya. Iya, tua-tua. Dan
respect untuk Mancini, dia bisa membuat tim ini bisa menjadi juara Eropa. Itulah walaupun kehebatan dalam seorang Iya, coach ya. Tapi pada saat ada masalah dengan cetak gol, bukan permainan, bukan creation, cetak gol, di situ Mancini nggak bisa apa-apa. Karena pemainnya ya there is no stock, nggak ada striker yang kita kenal, stoknya itu aja. Jadi Italia pun nggak heran juga. Ceko kan keren juga, nggak lolos juga bro. Ceko lolos tapi lewat Nation League. Jadi 10 tim ini kan runner up. Ditambah 2 negara dari Nation League. Nah Ceko sama satu lagi lupa. Mereka 3 di grup lewat Nation League bisa lolos. UEFA aneh-aneh lah, bikin Nation League lah apa ini itu. yang penting cari duit kan. Sebanyak mungkin turnamen, sebanyak mungkin mereka dapat duit. Udah kayak IO itu. Iya kan? Ya betul, event organizer ya? Iya. Promotor. Udah iya bener. Pokoknya pemain dihajar kiri kanan, yang penting main, ya mereka sulap-sulap aja, geser. Rank 3 nggak lolos, oke bisa ikut playoff berdasarkan Nation League kayak gitu-gitu. Cuman ya ini akan menjadi pertandingan seru karena negara kayak Sweden, Poland, whatever itu nggak bisa diremehkan juga. Karena kemungkinan besar mereka akan bertahan. Turki ya? Iya, Turki kalau ketemu Italia sama Portugal bertahan. Rame. Pasti bertahan. Swedia pasti bertahan. Iya kan? You name it lah, Poland pasti bertahan juga. Jadi ini yang kita lihat ya udah kembali lagi ke mental. Efektivitas mental. Jadi kalau dibilang Italia sama Portugal pasti lolos, forget it, belum tentu. Jadi bayangin, jadi Piala Dunia Qatar kemungkinan akan kehilangan Ronaldo, Lewandowski, dan banyak bintang ya, Bruno Fernandes. Haaland udah pasti out, nggak apa-apa, yang penting Belanda lolos. Belagu loh. Belanda tuh gila ya, kuda hitam ya. Iya, itu berdasarkan pemain yang dimiliki sekarang, mereka itu underdog, kuda hitam, bener. Dalam arti mereka they can go very far, tapi tergantung drawing juga. But so far mereka menunjukkan mental yang sangat kuat, nggak bisa selalu main bagus karena they just don't have the quality. Mereka tidak memiliki banyak pemain yang berkualitas, jadi tidak bisa diharapkan tim ini selalu bermain indah, total football, menguasai bola, enggak. Sekali-sekali ugly win, that's okay. Gitu. Siapa bintang Belanda, bro? Sekarang? No? Ya Depay. Depay lah. Depay, Van Dijk, De Jong. Yang bisa ngandelin. Nah, terakhir di Piala Eropa, Van Dijk cedera. Nah, satu kelemahan Belanda itu nggak punya kiper bagus. Sekarang, padahal dulu tradisi kipernya gila ya. Ya dulu itu bener-bener dulu banget zamannya Van der Sar, Youngblood ya. Youngblood tahun berapa? 74. Youngblood, Piet Schrijvers, Frans van Beveren. Nah, zaman itu masih oke. Breukelen ya. Breukelen habis itu terus setelah Breukelen kan vakum, habis itu lahirlah Van der Sar. Habis Van der Sar kan vakum juga. Pemain kayak De Gea atau apa itu kan nggak bisa diandelin semua. Yang bener-bener kelihatan itu Breukelen vakum, Van der Sar vakum ya sekarang. Sekarang kiper Feyenoord kalau nggak salah, Bijlo. Bijlo kiper muda, tapi nggak bisa dia ya kayak Ramsdale gitulah. Sekali-sekali bagus, tapi ya kadang-kadang nggak bisa diandelin lah kasarnya begitu. Bro, siapa yang akan lolos dari 12 ini? 3 nominasi. At least salah satu dari Portugal atau Italia itu harus lolos. Harus lolos. Jadi kalau salah satu nggak lolos, oke. Cuman gue sih harap Italia. Gue tidak melihat Portugal itu dalam sebuah turnamen punya impresi besar, punya atraksi yang besar terhadap penonton. Di Piala Eropa juga so-so aja Portugal kemarin kan. Tapi Italia selalu punya fansnya banyak. They have something. Italia itu sebagai tim sulit dikalahkan. Iya. Betul kan? Betul sekali. Kayak Jerman lah ya, kecuali yang kecelakaan waktu dibantai itu ya. Iya, betul sekali. Maka dari Italia untuk gue sih harusnya ikut. Harusnya ikut biar mereka juga ketemu tim-tim Latin, lihat bisa nggak menang tanpa pemain bintang, tanpa top skor. Piala Dunia is different cake. Dalam arti memang banyak lawan yang lemah ya, tapi ketemu banyak permainan sepak bola dengan different style. Nah, bisa nggak si Mancini menggoreng timnya agar bisa survive di Piala Dunia? Kalau seandainya mereka lolos. Ini kalau Ronaldo, Portugal tidak lolos bro, jadi
Ronaldo tidak akan pernah lagi main Udah, di Piala Dunia ya. karena berikutnya usianya 42 iya, selesai. di Amerika nggak mungkin. Selesai. Ya. Ini Selesai. feeling gue sih terakhir. Terakhir. Ya. Lewandowski juga begitu ya. Lewandowski mungkin masih bisa karena ya Poland kan nothing tulus. Lolos juga ntar juga belum tentu. Mereka nggak punya pemain lain. Jadi Lewandowski itu akan diperkosa kayak Zlatan. Umur berapapun dimainin. Zlatan 40 kan? Iya, masih main di Swedia. Ini karena dia cedera aja. Udah gila itu, tapi ya nggak ada pilihan, mau gimana lagi. Tapi mereka tuh Superman ya bro. Iya. Di umur itu ya gila masih Harus kompetitif diakui, ya. ya. Harus diakui Zlatan. Ya, harus diakui bahwa walaupun nggak selalu bermain sebagai starter, Ya. tapi pada saat mereka masuk Deciding. lapangan ada aura yang berbeda, ada nilai tambah. Jadi mereka kalau masuk itu changing the game ya. Pemain-pemain seperti itu ya. Ya betul, dan memang pemain top itu kan nggak terlalu banyak ya. Messi, Ronaldo, sekarang Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic ya. Ya, yang senior ya, cuman itu aja yang masih benar-benar bisa bersinar di depan ya. Kalau belakang Chiellini itu kan masih gila juga, itu juga nggak mudah banget ya kan. Gila, iya. Bonucci di klubnya juga selalu menjadi starter terus. Tapi ya untuk menjadi untuk menjadi pemain bintang dalam turnamen, gue nggak yakin mereka sih akan jadi pemain bintang. Oke bro, ini ada pemain gae. Iya. Balik ke Barca, Dani Alves. Cerita dong. Ya, banyak yang mempertanyakan karena dia usianya kan 38. udah 38 ya. Betul. Dan semua orang tahu financial situation di Barca seperti apa. Kemarin kita bilang klub ini miskin sekali sekarang. Betul. Dan kalau ada mantan pemain yang menawarkan diri dengan gaji hanya 1 euro. 1 euro. 1 euro sebulan. Sebulan seminggu? 1 euro sebulan. 1 euro sebulan. Bercanda ya. Bercanda. I will take it. I will take it karena ternyata Sebagai coach. Karena dana itu sudah habis untuk membayar buyout Xavi dan timnya. Jadi tidak boleh melanggar financial fair play di Spanyol yang lebih ketat. Dia mau datang, kalau bonus itu nggak dihitung. Nah, kemungkinan dia bonusnya sama dengan pemain lain kalau dia bermain. Dan dia sudah punya duit banyak kan. So what can you expect dari pemain setua ini? Oh banyak, tidak hanya di lapangan tapi juga di luar di luar lapangan, di ruang ganti terutama. Kita tahu bahwa di sayap kanan Barca memiliki beberapa pemain muda, Dembele, Mingueza, Dest. Nah pemain-pemain ini butuh bimbingan dari seorang senior yang legend di Barca, yang dihormati, yang punya track record bagus sekali tidak hanya di Barca tapi juga di dunia. Jadi untuk gue sih pembelian yang sangat masuk akal. Nah, fans Barca jangan berharap kalau dia tiap hari akan menjadi starter. Sekali-sekali di sub, sekali-sekali main satu babak atau apa, but gue yakin dia tetap bisa berkontribusi. Influence yang diperlukan. Apalagi dengan 1 euro. Karena itu kalau seandainya PSG atau City yang ambil, untuk gue nggak make sense. Karena duit mereka banyak. They can buy back kanan yang jauh lebih berkualitas, yang jauh lebih muda. Barca kan nggak ada duit. Ya kan, kalau dia mau mengorbankan, dan gua harap juga, you never know ya, ke depannya. Messi kalau nggak betah, bisa aja. Bisa balik ya. Ngomong sama Nasser, sir, tolong cut kontrak gue dong, gue nggak happy di sini. Di cut, balik ke Barca untuk 1 euro. Karena Messi di PSG tetap tidak perform sama sekali. Gue nggak yakin dia happy, Bung. Gue tidak yakin Messi ini happy karena dengan teman-temannya nggak dapat dukungan sekarang. dari teman-temannya. Kayaknya. PSG ini kan banyak ego dari beberapa negara. Jangan kita berpikir kita sesama Amerika Latin terus mereka saling mendukung. Ya belum tentu juga. Sama kayak kita sama Malaysia, bahasa sama, budaya hampir sama, ribut juga tuh. Ya kan? Nah di sana kan juga ada kayak gitu. Jadi kayaknya too many ego dalam satu tim ini yang tidak mau atau tidak menganggap Messi sebintang pada saat dia dianggap di Barca. Dan dia nggak perlu duit. Duitnya itu udah triliunan. Dalam 4 tahun dia menghasilkan 640 juta euro di Barca. Udah benar bukan 1-2 triliun. Belum dari iklan ya. Puluhan dari bisnisnya. Exactly, puluhan triliun. Jadi kalau dia datang dia bilang I play untuk 1 euro untuk administrasi aja. Biar terdaftar. Iya. Bisa easily. Demi pride aja ya. Iya. Tanpa dia
hidupnya apa namanya, dapur tetap ngebul, tetap punya 20 mobil, 20 kapal, whatever lah. Iya, iya. Dia bisa lakukan itu. Jadi coach apa setuju ya apa kalau Messi balik ke Barca? Kalau dengan Kemungkinan. 1 euro setuju. Kalau dengan minta gaji yang kayak sekarang 30 juta, 20 juta, no way. Forget it. Udah tua juga. Iya, forget it. Kalau 1 56. euro gue setuju. Ya, saya ngelihat ya di PSG, belum lagi perseteruan dia dengan apa Sergio Romero ya, Sergio Ramos ya yang Iya. ya Barca Madridnya kan Sama konflik Icardi dengan- juga. Sama Icardi juga. Belum Mbappe yang mau keluar juga. Karena Iya. Mbappe feeling gue merasa tersaingi sama itu. Kan sekarang Sama Messi, ya. Neymar nomor 1 di PSG, Mbappe 2. Iya. Messi masuk. Messi di dunia kan tetap nomor 1. Iya. Neymar aja tetap respect sama Messi. Neymar 2 baru Mbappe. Disitulah kenapa dia mau hengkang. Tapi lucu kemarin dalam satu pertandingan Mbappe mempersilahkan Messi untuk Iya. menendang penalti, padahal penaltinya dari Mbappe. Itu feeling gue kan cuman PR. Itu kan buat nama PSG untuk membuktikan kita nggak ada masalah Nggak ada loh. Kita semua santai internal. Nanti pada suatu saat ada pertandingan di mana mereka kalah atau tidak menang, pertandingan krusial mulailah keluar lagi. Kenapa lu saling nggak ambil menyalahkan dia, penalti? ya, ya. Kenapa lu nggak ambil free kick? Kenapa begini? Kenapa begitu? Udah biasa. Jadi kalau kita ngeliat PSG itu konfliknya gila ya. Konflik. Belum lagi Donnarumma yang di Too Marseille many ego. singkirkan. Ya. Donnarumma mulai ngoceh sedikit. Ya oke. Karena ada geng masih paham. Amerika Latin ya. Karena ada geng Amerika Latin. Masih paham. Tapi kalau dia nggak dimainin terus, kita lihat akhir musim ngocehnya gimana. Iya. Iya kan? Iya. Nggak mungkin dia diam terus. Bisa aja kayak dia bilang, ya kalau begini caranya yang mau bayar gue 10 juta, 12 juta setahun banyak kok. Banyak kok benar. Bukan PSG doang, mending gue cabut. Iya kan? Nah ini hal kayak begini terjadi, apalagi kita nggak tahu apakah Pochettino bisa menguasai ruang ganti. Ya, I don't think so. Saya pikir dia tidak cukup apa ya berwibawa ya untuk menguasai. Otoritasnya tidak terlalu besar. Feeling gue juga begitu karena gue nggak yakin yang mendatangkan pemain ini Pochettino atau Leonardo sebagai direct. Ya. Gue yakin yang mendatangkan Nasser. ego gini Nasser. Jadi Nasser datangkan pelatih lu diem aja, nih pemain buat lu, terserah lu masaknya gimana. Iya. Kalau nggak bisa lu masak dengan benar, lu yang bertanggung jawab. Apalagi Pochettino baru saja gagal di Spurs. Dipecat malah. Dipecat. Ya. Iya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja gimana PSG ketemu. Kan target mereka juara Champions League. Gua harap sih nggak juara Champions League. Siapapun, MU pun gue dengan rela hati juara Champions League. Asal jangan PSG. Kenapa? Kalau PSG yang juara, orang akan berpikir bahwa juara Champions League itu bisa dibeli. Just by satu tim, masukin pemain bintang, terus lu jadi juara. Iya kan? It's not good for football. It's not good for football. Sepak bola yang akan kalah. Mending kayak Chelsea, beli beberapa pemain nggak top-top amat, nggak mahal-mahal amat, tapi tetap bagus, pelatih bagus, dikelola jadi juara. Mending kayak begitu. Atau City lah, atau MU lah, whatever lah. Asal jangan PSG. Lo tuh dari hati ngomongin MU. Gue ngomong begitu. Itu gue udah sering ngomong, serius. Gitu ya. Pada saat drawing, gue lihat PSG, apapun yang terjadi, gue harap PSG nggak jadi juara. In this case, gue rela MU jadi juara. Asal jangan PSG. Saya dari awal juga begitu bro, tapi melihat MU sekarang selama Iya Ole sih. yang pegang, I don't think so. Dan Please, minum dulu kita. please continue. Gue minum dulu. Ole. Gue sih tunggu. Kalau orang kan nunggu semua Arsenal lawan Liverpool gimana kan? Ya. Kalau gue nunggu Arsenal MU lawan Watford. What? Apakah bisa bangkit atau tidak? Karena kalau MU kehilangan poin, nggak usah kalah, seri aja. Seri di kandang lawan Watford, itu krisis itu di dalam. Sekarang tuh krisis sudah ada, cuman Iya. orang sekarang lagi ngamuk lagi nih bro, ke Glazer ya, Iya. ke Woodward gitu. Kenapa tetap Demo ya? mempertahankan Ole? Ya, iya. That's why Ya. sekarang krisis ibarat krisisnya masih bisa dibendungi lah, masih bisa sedikit di cover. Ya. Itu kalau seri kehilangan 2 poin lawan Watford, entah apapun cara, mungkin MU kena kartu merah, Oke. mungkin MU kena penalti di menit-menit akhir, atau golnya nggak sah, atau whatever lah. Pokoknya kalau kehilangan poin lawan Watford, itu krisis dan feeling gue Ole dipecat. Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Ya semoga begitu ya. Jadi sekarang orang banyak sekali ya. Karena kalau ketemu Liverpool lawan City, orang buta Masuk juga akal. bisa lihat lah, kalah kualitas.
Kalah strategi segala, bukan kalah kualitas pemain, tapi kalah kualitas permainan. Oke. Tapi kalau lawan Watford and you lose the game, it's different. Banyak orang yang memperkirakan habis jeda internasional MU akan bangkit. Biasanya, gue pun feeling gue begitu. Feeling gue kalau Watford dibantai 5-0 dan they have all the capability to do that. Kalau itu terjadi, udah Ole stay, udah nggak ada suara-suara lagi. Ya, kelemahan Ole itu kritik orang adalah dia tidak melakukan rolling ya. Banyak sekali pemain hebat yang dia nggak pakai. Donny van de Beek, Alex Telles, ya, Nggak, Bung. Jadon Sancho. It's not about hebat or not. It's about pada saat pemain berkali-kali diberi kesempatan and you fail, lu bermain jelek, layak diganti, bukan diistirahatkan sejenak. Iyalah. Betul. Karena kita bicara satu tim yang di lapangan 11. Seleksinya 24 pemain. Ini pemain pengen main semua. Iya kan? Iya dong. That's why Maguire, gue itu jarang kritik Maguire. Sekarang parah, bro. Tapi lucunya di timnas dia keren, bro. Iya, betul. Ada apa nih pemain? Betul. Gue harus akui bahwa semenjak dia Cedera, ya, balik lagi itu ancur-ancuran mainnya. Berapa kali blunder dari dia? Hancur, ya. Hancur. Nah, sekarang kita lihat pada saat lawan Atalanta, Ya. dia cetak gol kedua. Ya. Gol kedua skornya menjadi 2-2 seri. Oke. Itu kan gol yang krusial, penting kan? Iya. Akhirnya menang. Seolah-olah menghapus semuanya ya. Tapi habis itu hancur lagi. Dan di timnas oke. Harusnya kalau gue bilang Maguire ini diganti. Tapi susah juga karena sekarang Varane cedera. Cedera ya. Nah, Tapi whatever kan masih ada Eric Bailly. Iya, kasih kesempatan Alex Bailly, Telles. apalagi lawan Watford, kasih kesempatan kepada Bailly sama Lindelof. Iya. Luke Shaw, gue juga salah satu fans Luke Shaw dalam karirnya di MU Iya, ya. betul. Tapi akhir-akhir hancur juga mainnya. Setelah cedera juga ya. Kasihlah kesempatan ke Telles. Fred, hancur-hancuran juga mainnya. McTominay musim ini loh, jelek, beda banget sama musim lalu. Kasihlah Van de Beek kesempatan, Iya bukan dong, sebagai iya dong. playmaker, SDM lah. Iya. Nah, ini yang dia tidak lakukan. Pada saat dia tidak melakukan itu, MU menang terus, everybody happy. Ini enggak. Yang menjadi masalah, dia tidak melakukan itu dan MU kehilangan banyak poin. Masih ada Jesse Lingard. Iya, Lingard. So many, bro. Contoh Lingard. Lingard kan udah mulai pelan-pelan bangkit. Iya Tahun dong. lalu di West Ham dia membuktikan. Iya. Tahun ini juga kasih dia kesempatan lah. Gitu. Itu saya pikir kesalahan Ole. Itu Dan bro, gue sekarang setuju. orang berskenario kalau Ole dipecat, banyak sekali nama. Conte sudah tidak ada. Ya. Sekarang Zidane. Nggak mau. Nggak mau. Ya. Zidane nggak sanggup. Ya. Nah, ini yang gue rasa menjadi dilema juga. Siapa yang mau? Dan kalau mau mungkin asistennya atau apa ya? Kalau Saya kalau dengar Glazer udah diam-diam bertemu dengan Brendan Rodgers, bro. katanya begitu. Ya, Katanya sudah bertemu. bahkan Dan Brendan ada Rodgers sudah cari rumah di Manchester. Iya. Brendan Rodgers is okay. Dalam arti gue sering ngikutin tim-tim yang dipegang kecuali pada saat dia di Celtic ya, gue nggak ngikutin. Tapi pada saat di Liverpool dan di Leicester, kita harus sadar bahwa pemain Leicester kualitasnya juga so-so kan. Oke. Bukan, cuman gue melihat dia itu berkali melakukan perubahan sistem, Perubahan strategi. Ya. perubahan strategi. Ya. Apalagi ibarat sekarang dikasih squad yang jauh lebih mewah. Ya. Jadi harusnya at least Bisa. lebih bagus Daripada Ole. Harusnya. Sekarang kan tinggal nggak banyak pilihan juga. Kalau seandainya mau pemain pelatih, contoh aja lah, mau Erik ten Hag dari Ajax, bisa aja, tapi nggak mungkin Desember Januari. Tapi tahun Ten Hag depan. tuh mau ya. Apa? Ten Hag bilang begitu ada Ronaldo It's dia all mau. about money. It's all about money. Selama bisa beli buyout klausulnya, he will go. Dia pasti dapat gaji 2-3 kali lebih tinggi daripada Ajax. Dan dapat nama juga dong. Dapat ya? nama juga, Pernah bagus melatih untuk MU. karirnya Iya. juga. Oke. Dan dapat squad yang jauh lebih bagus. Gue bilang Erik ten Hag cocok, cuman momentumnya nggak cocok. Kecuali Ole bisa membawa MU rank 4 lah, masuk Champions League dan baru thank you for your service Ole, cut musim depan tahun depan Ganti. Ten Hag masuk. Oke bro, kita tinggalkan oleh Liverpool Arsenal akan bermain di weekend ini. Ya. Gue sih nggak yakin ya. Kalau kita lihat terakhir Arsenal menang di stadion Liverpool away ya, itu kalau nggak salah 2012.
which is long time ago, 9 tahun Liverpool yang lalu. Arsenal lagi on fire loh. Iya, tapi on fire-nya ketemu siapa dulu? Lihatlah, ketemu menengah ke bawah semua. Mediocre semua. Mediocre semua. Bahkan 3 paling bawah udah ketemu semua. Menang lawan Leicester, lawan Aston Villa. Aston Villa sama Leicester di rank berapa sekarang? 10 ke bawah. Seri lawan Brighton. Brighton baru di rank 6 kalau nggak salah. Atau berapa lah di selevel sama Arsenal lah. Oke. Jadi belum terbukti. 2 match ini akan terbukti. Lawan Liverpool, lawan MU. Kalau seandainya di luar skor ya. Ya. Yang gue lihat, bisa nggak dengan permainan ini mereka memberi perlawanan? Karena ketemu tim besar, it's about mental. Sanggup nggak pemain-pemain muda? Kan orang puji semua, Ramsdale bagus, Ben White bagus, Tomiyasu bagus, Tavares bagus. I agree, tapi lawannya nggak sepadan. Bisa nggak dengan permainan ini lu melawan ketemu Liverpool, seandainya kalah 1-0 lawan Liverpool, tapi bermain bagus, create chances, hanya finishing nggak bagus. Gue tetap dukung Arteta stay. Tapi at this moment belum. Ketemu MU nanti, MU tahu sendiri counternya gimana. Gimana strategi yang diterapkan, apakah lebih bertahan atau apa, counternya gimana, pemain siapa yang diterapkan. Ini belum terbukti sama sekali. That's why gue bilang fans Arsenal jangan terlalu berharap, jangan kardus, jangan cuma ngeliat ranking atau siapa. Karena ini maraton. Ini baru 38 pertandingan. Baru pekan ke-11. Iya, ini maraton. Masih ada 27 Masih pertandingan. jauh. Sanggup nggak? Gue sih belum yakin. Gitu. Kalau bench Apa? cukup dalam kah Arsenal? Benchnya ya selevel lah. It's not bad. It's not bad. Ada beberapa pemain muda. Odegaard aja dicadangin. Tierney kalau nggak salah balik kembali. Tapi satu plus point, dan ini gue harus kasih kredit kepada Edu dan Arteta bahwa 5 pembelian pemain untuk gue ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir Keren ya. hanya Odegaard yang sedikit Miss. Mengecewakan. Tapi Odegaard belum begitu masih punya harapan lah bro. Absolutely. Masih muda, ya. Dia harus mendapatkan formnya lagi. Betul. Tapi yang 4 ini keren. Ben Keren White. sesuai dengan harganya lah. Ya, kasarnya begitu. Ben White juga bagus. Ramsdale paling keren dong ya. Tomiyasu keren banget. Bek kanan yang orang juga nggak tahu, gue pun nggak tahu dia siapa. Si Tavares dibeli 8 juta doang dari Anderlecht. Dan ternyata bagus ya. Lebih bagus daripada Tierney. Tierney itu terlalu textbook mainnya. Hanya selalu keluar. Tavares berani ke dalam. Cuman memang kelihatan timingnya kadang agak salah. Lokonga pun demikian, berani bermain ke depan, dia bisa menggantikan perannya Partey, tapi memang akurasi passingnya tidak terlalu bagus, jadi sering berapa kali salah passing, but that's okay, masih bisa ke cover, tapi minimal visinya, tujuannya adalah memberikan end passing yang benar. But it's okay, jadi gua harus kasih kredit ke Arteta bahwa 5 pembelian pemain ini oke. Mereka punya kontribusi. Tapi kontribusi yang melawan so far masih menengah ke bawah. Nah, gua anggap 2 pertandingan pertama lawan Chelsea sama Liverpool City banyak yang cedera. Jadi anggap aja ini force major, oke? Kita nganggap lu sekarang dapat kesempatan baru ketemu MU sama Liverpool. Tunjukkan di luar skor. Karena kalau main bagus mereka toh kalah. Karena sepak bola kan semua gol bisa terjadi dari segala situasi. Ya. Kalau seandainya kalah tapi bermain bagus, gue rasa fans Arsenal tetap dukung dia. Tapi kalau dibantai lagi, udah. Fans Arsenal kepecah. Pasti itu. Udah dengar Auba katanya mau ganti klub tahun depan? Sebenarnya tidak ada satu pemain di Arsenal yang irreplaceable. Semua bisa diganti selama harganya bagus. Intinya Auba kan gajinya gede banget. Itu Arsenal itu goblok tuh, nggak bisa nego sama sekali, itu asli itu. Gajinya berapa? 400, 500, terlalu tinggi. Dan kalau ada pemain yang dijual dengan harga tinggi, it's okay, jual aja. Masih banyak. Nah, yang diincar gosipnya Vlahovic dari Vio. 80 juta, udah gila pemain kayak gitu 80 juta. Lu hebat di Serie A, ya, itu sama sekali belum garansi. Lihat aja Inter Milan, juara Serie A tapi di Champions League out, nomor 4. AC Milan sekarang, rank 1 di grup Champions League nomor 4. Jadi belum garansi sama sekali. Kalau gue bilang 80 juta untuk Vlahovic, lepas aja itu pemain. Coach, kenapa secara rata-rata pemain Italia sulit bermain di Premier League ya? Ya karena mereka biasa di Serie A. Di beda mainnya ya? Beda.
secara visi, secara organisasi itu beda. Iya. Mereka lebih sering menyerang, defense-nya jelek, transisi jelek. Satu pemain di Italia mereka lebih fokus ke jobnya. Kayak Inter, 3 pemain belakang Inter itu nggak ke depan. Tapi kalau kita lihat di Inggris, Maguire ke depan, Van Dijk bisa ke depan, Fabinho ke depan, bahkan Ben White berkali-kali ke depan. Di Italia nggak ngelihat gue bisa seperti Jadi itu. sistemnya Dan, bisa ya. dan kalau gue lihat sepak bola Italia, gue masih inget few years ago, 2-3 tahun yang lalu gue siaran Serie A di beIN Sport yang sekarang nggak ada. Pertama kali siaran, kan gue jarang nonton Serie A waktu itu. Gue lihat, Serie A kayak begini. Itu namanya gerusak-gerusuk. Saling nyerang, Ya. tapi organisasinya kacau. Jadi Ya. terjadi banyak nyerang dengan akurasi passingnya jelek. Jadi bukan saling menyerang berdasarkan sebuah sistem yang bagus, tapi lebih karena skill individu, dribbling, salah passing atau diserang balik. Itu gue sempat kritik Inter Milan lawan AC Milan kalau gitu, atau Inter lawan siapa lupa gue. Main kayak apa begini? Betul. Inter lawan AC Milan saling nyerang. Ya, orang bilang, fans mereka bilang ini kan jual beli serang. Jual beli serangan itu kalau berdasarkan sebuah sistem yang benar itu oke. Tapi ini karena terlalu banyak kesalahan. Jadi udah untuk gue itu, gue bilang ini derby Tarkam. Diseranglah gue sama fans-fans mereka. Yang mereka cari kan satu, trofi, nama, kedua kan duit. Betul. Inggris kan duitnya jauh lebih banyak daripada Italia. Iya. Kenapa seorang contoh aja Chiesa lah. Kenapa Chiesa nggak ke Chelsea atau kemana? Bisa nggak dia survive? Oke. Diego Dalot di MU nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Di Inter pemain starter. Atau Darmian atau whoever lah nama-nama Zaman Matteo dibalikin dulu. yang terbuang. Iya. Bahkan Edin Dzeko aja masih dipakai. Yang sudah senior, udah afkiran semua. Gimana liga lu mau maju kalau banyak pemain afkiran di situ? Kalau kita lihat pemain Spanyol yang banyak bisa berprestasi ya, cemerlang di Inggris ya bro ya. Di mana-mana. Kenapa? Karena mereka Kenapa itu? dididik dari kecil bermain dengan strategi, dengan sistem. Visinya bagus semua. Oke. Mungkin bakatnya tidak mendukung. Pemain kayak Deulofeu di Barca gagal, di Everton gagal apa. Ini bakatnya. Tapi kalau kita sama kayak pemain Belanda. Pemain Belanda visinya bagus, tapi mungkin bakatnya tidak mendukung. Dalam arti akurasi passing, teknik dasar itu pasti bagus. Pemain Belanda, pemain Spanyol pasti bagus. Karena itu dari kecil sudah dididik. Fokus ke teknik dasar. Tapi kalau seandainya bakatnya pas-pasan, mereka susah survive. Tapi kalau bakatnya bagus, ya lihat De Ligt itu umur berapa ke Juve. De Jong juga umur 23 langsung jadi starter dengan beberapa pelatih. Langsung bermain. Karena memang kualitasnya bagus. Tapi kalau kita bicara visi, itu pemain Belanda sama Spanyol. Keren ya. Bagus. Prancis juga cukup berhasil di Inggris ya bro ya. Prancis itu lebih ke skill. Skill ya. Lebih ke skill. Gue selalu bilang kalau mau cari pemain skillful yang Ambil di murah, Prancis. ambil di Prancis. Contoh paling bagus ya Mahrez. Contoh paling bagus. Ya. Prancis kalau lihat itu bener-bener Keren. keren. Pemainnya skillful, very skillful. Dulu itu saya malah bilang ya, saya pernah game sini bro di kedutaan Inggris. Duta besar nanya, what is your favorite team? Saya bilang MU. Why not Arsenal? Saya bilang Arsenal is French team playing in English Premier League. Iya, zamannya Wenger ya. Zamannya Wenger. Udah Ya. pelatihnya Prancis, pemainnya Prancis semua. Iya. True. Pemain Portugal juga banyak Kurang, berprestasi iya. ya. Portugal sama kayak timnasnya yang ngandelin skill aja. Ya. Jadi yang bener-bener survive. Jadi kalau dia bermain di liga-liga lain, skill. oke ya. Iya, yang punya skill aja sesuai dengan sistemnya. Nah, contoh paling bagus ya Ronaldo karena dia hebat, Bruno Fernandes karena berkualitas bisa main. MU main jelek kan Bruno Fernandes hampir selalu main bagus kan. Ya kan, dan dia pemain-pemain Portugal lainnya memang secara skill mereka bagus. Contoh kayak pemain Brasil lah. Brasil itu dari zaman saya belum lahir, you belum lahir, Betul. selalu melahirkan pemain hebat Pemain secara bintang. skill ya. Individu. Iya. Tapi timnasnya itu sudah 8 tahun lalu gue bilang. Berhasil timnas ini nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena mereka tetap mempertahankan budaya Jogo Bonito. Iya. Bermain Bermain cantik, skillful, ya. cantik.
Tapi sementara di sepak bola itu sudah teamwork, sudah masing-masing. Makanya dibantai Jerman banyak lawan sedikit waktu Piala Dunia di Brasil, nggak heran. Untuk rank 3 kalah lagi lawan Belanda. Belandanya Van Gaal. Ya, karena itu nggak bisa, sepak bola itu kan perkembangannya sangat pesat. Sepak bola 5 tahun terakhir beda sama sekarang. Berbeda sekarang. Iya kan? Beda sekali. Nah, mereka itu nggak bisa ngikutin. Mereka punya budaya yang mereka pertahankan, yaitu jogo bonito, bermain indah, skill individu, banyak dribbling, banyak gocek dan lain-lain. Sementara di Eropa, Udah beda Jerman, lagi. Perancis, Spanyol, walaupun banyak pemain hebat juga, tapi lebih tangtung. Di situ they will not survive. Kalau masa depan Tiki Taka? Tiki Taka itu tidak pernah mati. Nggak pernah mati? Nggak pernah mati. Ditinggalkan. Contoh paling bagus 2014 pada saat Del Bosque pegang timnas Spanyol, ketemu Belanda, dibantai. Di tahun itu ATM yang juara. Pada saat ATM dia switch. Dengan Tiki Taka dia dapat 2 piala Eropa kalau nggak salah ya. 1 piala dunia. Hanya karena ATM juara dia bermain direct. Tidak memainkan karena pemain seniornya pemain Barca yang hebat kan udah senior, Xavi, Iniesta. Ketemu Belanda dibantai 5-1 sama Belanda. Karena mereka meninggalkan, bukan Tiki Takanya nggak berhasil. Kita bisa bilang Tiki Taka gagal kalau ada yang menerapkan Tiki Taka dan tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya kan? Sekarang kita lihat Man City. Memang Man City nggak juara Champions League, tapi di mana Man City bermain selalu menguasai pertandingan. Betul. Iya kan? Jadi untuk gue Tiki Taka itu nggak pernah mati. Dan Itu salah satu ditinggalkan. strategi terbaik. Untuk gue iya. Dan nanti semoga kedepannya dengan pemain Barca yang muda-muda ini Mereka yang bisa mulai terapin lagi nongol-nongol, ya. 3-4 tahun ke depan Xavi akan menerapkan lagi. Gitu. Dulu kan kalau Italia itu kita terkenal Catenaccio Catenaccio, gitu bro iya, ya. iya. Dan itu mereka pernah juara dunia. Juara ya. juga dengan Catenaccio. tapi Italia cukup smart kalau gue bilang. Catenaccio udah ditinggalkan. Sekarang kalau kita nonton Serie A, Oh, udah beda banget ya. nyaris nggak ada yang bertahan loh. Italia pun udah beda banget. Nyerang Apalagi yang semua. Piala Eropa Iya, kemarin cuman ya. yang jadi masalah transisinya. Mereka sering kecolongan dari transisi karena organisasi is very bad. Sepak bola Italia itu positioning dari pemain itu jelek. Yang bagus itu cuma satu, Atalanta. Tapi Atalanta kualitas pemainnya kurang. Ya. Atalanta itu mainnya beda dengan tim-tim lain. Nah sekarang feeling gue Atalanta akan masuk 4 besar lagi, nggak juara. Yang juara kan antara, kalau kita lihat Milan musim ini udah 2 kartu merah kalau nggak salah. Gue nggak heran, karena Milan tuh begitu keras mainnya, jadi tinggal tunggu waktu aja mereka dapat kartu merah atau enggak. Mereka bermain terlalu keras, fighting spirit tinggi, disiplin oke, cuman diambang antara pelanggaran atau tidak. Inter ditinggal Eriksen, ditinggal Lukaku, definitely menurun. Tapi ya not bad lah, nggak jelek-jelek amat. Juventus lah. ya bro ya. Juventus yang berjuara berkali-kali. Ya. Sekarang nomor 9 atau berapa ya? Parah benar. Juve itu nggak heran. Tahun lalu gue udah berkali-kali bilang kita tidak bisa salahkan Pirlo. Kalau Pirlo bertanggung jawab, let's say 50% salah Pirlo. 50%-nya karena kualitas pemain. They need midfielder. They need playmaker. They need creative attacking midfielder. Nggak dibeli. Nggak dibeli sama sekali. Mereka pikir dengan masuknya Allegri, gue nggak begitu impress dengan Allegri. Dan itu udah puluhan kali gue katakan. Hanya dengan Allegri lu nggak dapat suntikan pemain bagus. Malah Moise Kean, Ronaldo cabut, Moise Kean yang gagal di Everton diambil. Nggak kelihatan juga. Nggak sepadan banget penggantinya ya. Nah sekarang baru kelihatan bahwa sehebat-hebatnya Allegri, dia pun butuh pemain bagus. Kalau dia dikasih tim yang nggak bagus, they will struggle. Mereka akan win the game kayak lawan Chelsea. Siapa yang menyangka bahwa mereka bisa mengalahkan Chelsea? Itu sebuah prestasi, tapi prestasi ini tidak akan konsisten. Murni karena kualitas pemainnya. Oke. Bro, satu lagi game Liga Inggris yang harus dicermatin. Chelsea against Leicester. Ya. Chelsea ini pun setelah kalah lawan Juve, gue bilang 4 match kalau nggak salah 4 match setelah kalah lawan Juve, they win the game, tapi permainannya udah mulai karatan. Dan itu kelihatan pada saat
babak pertama lawan Spurs, di mana mereka mengorbankan 3-4-3 beralih ke 5-3-2. 3-4-3 dengan Kovacic, itu dia itu sering meninggalkan posisinya. Itu gampang sekali dimanfaatkan. Pertama kali tim yang memanfaatkan itu yaitu Spurs. Hanya di babak pertama. Babak kedua, di babak kedua dirubah 3-5-2, Kante masuk, 3 pemain di tengah, selesai. Itu hebatnya Tuchel ya. Itu hebatnya Tuchel. Maka dari itu, Tuchel ini kepala batu juga. Karena berapa kali pun dia switch juga. 3-4-3 nggak jalan, kembali ke 3-5. Akhirnya mereka menang. Somehow 3-4-3 ini mulai kelihatan kelemahannya. Seringkali posisinya di tengah itu ditinggalkan. Dengan gaya mainnya Kovacic, Kante, seringkali ada space di situ. Dan ini harus diisi. Makanya gue bilang Chelsea lebih bagus main 4-2-3-1. Atau istilahnya 4-3-3 lah. Karena wingernya bisa masuk dan itu lebih cocok kalau lu punya pemain kayak Havertz sama si Ziyech. Pulisic. Biar Mason Mount punya peran di belakang striker. Biar bisa memanfaatkan kapasitas pemain. 4-2-3 udah paling cocok. Kalau menurut gue. Kalau Inggris kalau ngeliat ini kan City yang paling stabil barangkali ya bro ya. Ke depan, Dari ya. permainan iya. Dari permainan Ya, ya. Dari karena juga coach, bench-nya. Bench-nya dalam Ya, ya. betul. Walaupun kemarin sempat tergelincir ya. Ya, it happens. It's still football game. Inilah indahnya sepak bola, beda dengan olahraga lain. Nggak bisa diprediksi. Tadi kita sudah bahas Italia sama Portugal. Nah, City pun, Liverpool juga. Gue sangat impress dengan permainan Liverpool. Bukan hanya lawan MU ya. Sebelum-sebelumnya gue sangat impress. Selama mereka nggak ada yang cedera, oke. Tapi sekali-sekali mereka juga bisa tergelincir. Lawan West Ham contoh. It happens. Dan Chelsea pun akan tergelincir juga. Apalagi Januari Piala Afrika. Apalagi juara dan jadwal itu kan padat. Ujian untuk Liverpool ya. Jadwal ini kan padat. Next week udah ada match midweek lagi. MU Arsenal itu midweek loh. Hari kalau nggak salah Kamis dini hari kalau nggak salah atau apa. Itu midweek. Jadi udah padat. Belum yang makanya beruntung Arsenal nggak main di Eropa. Iya dong. Sekarang buat apa main di Kayak dulu pernah Chelsea menjadi juara karena dia mainnya cuma satu kompetisi ya. Buat apa sekarang Arsenal main di Piala Ciki Eropa atau Piala apa nggak jelas. Mending istirahatkan pemainnya. Iya kan? Fokus ke Champions League tahun depan. Gitu. Duit juga paling gede di situ ya. Iya, duit paling gede di situ dan minimal pemainnya lebih bisa istirahat kan. Beda dengan MU, Chelsea. MU dalam sekali bench ya. Iya, kalau mereka kan main Champions League, sangat padat lah. Belum timnas dan Arsenal kan lebih santai. Gitu. Oke, Coach, thank you so much. Oke. Keren banget di pembahasan kita. Kemana-mana kita ngomong. That's Coach Justin. Tinggal mancing-mancing aja gue. Kita ketemu lagi next week. Next week pasti dong. Ya, dengan barangkali lebih banyak yang dibahas karena karena ada kompetisi liga mulai bermain lagi dan ya abis itu Champions League dan beruntung nggak ada international calendar lagi karena baru tahun depan adanya. Ya. Jadi kita akan sibuk mengomentarin. Membuat program membahas MU. Sebenarnya gue pengen nonton. Sayangnya dini hari kita sekali-sekali nonton bareng. Kayaknya MU. gitu ya. Ntar kita lihat. Oke. Mungkin kita bisa taping langsung. Satu ember ayam. Nggak Coca-Cola. Gue Diet Coke masih berani. Dia masih gila tuh. Coca-Cola seliter sehari. Ya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan masih di Jasaye, bukan bincang bola biasa. Bye-bye.